Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Azatul Ismah, Mbarep Ageng Nur Iranto, dan saya sendiri Istiqomah akan membawakan makalah yang berjudul Qiraah. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah, pendekatan, dan pengertian dari qiraah tersebut. Sejarah perkembangan ilmu qiraah. Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang waktu mulai diturunkannya qiraah, yaitu ada yang mengatakan qiraat itu mulai diturunkan di Mekah bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Ada juga yang mengatakan qiraat itu mulai diturunkan di Madinah sesudah peristiwa hijrah, di mana sudah mulai banyak orang yang masuk Islam dan saling berbeda ungkapan, bahasa Arab, dan dialeknya. Memang tidak tercatat mengenai kapan tepatnya ilmu qiraat itu muncul, tetapi yang jelas, mula-mula yang pertama menulis tentang ilmu qiraat itu adalah Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Beliau telah mengumpulkan para imam qiraat dengan bacaannya masing-masing. Para tokoh lain yang turut mempelopori lahirnya ilmu qiraat adalah Abu Hatim Al-Sistani, dan Abu Ja'far At-Tabrani, lalu Ismail Al-Qadi. Di zaman para sahabat, para qori dan hufaz yang terkenal adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Abu Darda, dan Abu Musa Al-Asy'ari. Mereka lah yang dikirim oleh Khalifah Utsman ke wilayah Islam bersama Mushaf Utsmani yang telah disediakan dari hasil didikan Nah, dari hasil didikan para qori zaman sahabat, maka muncullah pakar-pakar qiraat pada generasi tabi'in dan sesudahnya. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan tentang maharah qiraat dalam pendekatan saintifik. Nah, mengacu pada penjelasan sebelumnya, maka integrasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab itu maharah qiraat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, pendekatan itu pada tahapan mengamati. Tahapan mengamati merupakan langkah awal dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pada tahapan ini, siswa melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang berkaitan dengan metode pembelajaran. Yang kedua adalah tahapan menanya. Pada tahapan ini, siswa diminta untuk mengajukan beberapa pertanyaan atau mengungkapkan pernyataan terkait dengan cara membaca, makna kosakata, atau struktur bahasa yang akan dipelajari. Yang ketiga itu adalah tahapan menalar. Nah, pada tahapan ini dilakukan dengan meminta siswa untuk mengidentifikasi struktur bahasa yang dipelajari dan menerjemahkan teks. Melalui kegiatan ini, siswa dilatih untuk berpikir. Tahapan yang keempat adalah tahapan mencoba. Nah, pada kegiatan ini, pembelajaran yaitu dengan mencoba untuk memberikan pengalaman kepada siswa, melakukan suatu kegiatan sehingga tercapai keterampilan yang diharapkan. Lalu yang kelima adalah tahapan mengkomunikasikan. Nah, pada tahapan ini siswa diminta untuk menyampaikan isi kandungan teks qiraah yang telah dipelajari. Nah, siswa dapat ditugaskan untuk menulis pemahaman mereka terhadap teks qiraah di buku latihan masing-masing. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pengertian dari qiraah tersebut. Nah, kata qiraah itu berasal dari fi'il madhi yaitu qara'a, fi'il mudhari yaqra'u, dan masdarnya adalah qira'atan, yang berarti membaca. Membaca merupakan salah satu dari 4 aspek keterampilan berbahasa yang terdiri dari kemahiran menyimak, kemahiran berbicara, kemahiran membaca, dan kemahiran dalam menulis. Nah, membaca adalah proses komunikasi antara pembaca dan dengan penulis melalui teks yang dituliskan. Maka secara langsung di dalamnya ada hubungan
kognitif antara bahasa lisan dengan bahasa tulis. Metode ini memiliki tujuan yang terfokus pada peserta didik agar dapat memiliki keterampilan dalam membaca dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih.